Pagi hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Filipi 3, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Kita mau buka Bible kita bersama, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Filipi 3, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi satu hal yang aku lakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan menjangkau apa yang ada di depanku. Aku berlari ke arah tujuan, yaitu sebuah hadiah panggilan surgawi dari Elohim di dalam Kristus Yesus. Sama-sama katakan amin. Hari ini, saya mau memberi tema firman Tuhan kita tentang fokus akan panggilan Tuhan. Sama-sama kita mau katakan bersama, saya harus fokus pada panggilan Tuhan. Sekali lagi, saya harus fokus pada panggilan Tuhan. Seperti nats yang sudah kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang berkata, aku melupakan apa yang di belakangku. Tentang apapun itu di masa lalu kita. Mari kita belajar untuk melupakan apapun yang menjadi duka Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin kesalahan-kesalahan yang sudah pernah kita perbuat. Mungkin dosa-dosa masa lalu kita. Kita diajarkan untuk aku melupakan apa yang di belakangku. Tentang kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Mungkin intimidasi iblis yang berkata, kamu gak pantas. Orang tuamu dulu kan cerai. Kamu membawa pengaruh buruk buat di lingkunganmu. Mungkin kehidupan kita di masa lalu yang membuat kita, apakah saya pantas Tuhan Yesus untuk Engkau panggil melayanimu? Apakah saya pantas Tuhan Yesus untuk fokus pada panggilan? Saya sudah gak berharga lagi Tuhan. Seperti yang sudah minggu lalu, Pastor Verona sampaikan kalau kita ini adalah produk dari kasih karunia. Maksudnya apa produk dari kasih karunia? Kita yang lalu mungkin melakukan kesalahan-kesalahan yang mungkin bagi manusia tidak bisa dimaafkan, tetapi untuk Tuhan Yesus, kita sudah diampuni. Karena salib Yesus sudah mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita masing-masing. Apapun itu, Tuhan Yesus lahir ke dunia ini untuk disalib dan menyelamatkan kehidupan kita. Tuhan Yesus lahir di dunia ini karena ada misi untuk menyelamatkan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Memulihkan masa lalu kita, yang mungkin kita pandang, wah udah gak mungkin lagi dimaafkan. Tetapi Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kehidupan kita, sudah mengampuni dosa-dosa kita, dan membawa kita pada keselamatan yang abadi, pada hidup kekal di surga nanti. Tuhan Yesus lahir untuk mati di kayu salib, menyalibkan semua kesalahan kita, dosa-dosa kita. Bukan hanya itu saja, bahkan sakit penyakit kita, dan semua hal buruk yang menurut kita tidak pantas untuk mendapatkannya, tetapi semua sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Untuk itu, Tuhan Yesus berkata, semua sudah selesai. Fokuslah pada masa depanmu. Fokuslah pada panggilanku, yaitu Yesus, untuk kehidupanmu. Fokus akan panggilan Tuhan Yesus, bukan hanya melayani di gereja saja Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi di keluarga kita, di pekerjaan kita, di kantor kita, di lingkungan dimanapun kita berada, di tempat studi kita. Fokuslah dalam pelayanan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada, kita menggambarkan Tuhan Yesus ada dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau cerita sedikit. Sebenarnya saya tuh tidak ada cita-cita untuk menjadi pendeta, lalu sharing firman di depan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tidak ada cita-cita seperti itu. Karena menurut saya menjadi seorang pendeta, menjadi hamba Tuhan itu susah. Susah sekali. Mau makan susah. Karena latar belakang saya memang anak dari pendeta, bukan pendeta yang di perkotaan Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi memang benar-benar pendeta yang di pedesaan. Yang mereka perpuluhan itu, sebagian besar mereka memberikan hasil taninya. Seperti beras, ada sayur-sayuran, kadang saya masih ingat sekali sama tetangga saya, itu dikasih belut Bapak Ibu Saudara sekalian buat digoreng, dimasak. Dan itu yang jemaat dari papa saya berikan. Kalau dipikir lagi, menjadi seorang pendeta itu secara manusia dipikirnya susah karena harus pikul salib nih.
harus ngikut Tuhan kemanapun, nggak boleh kerja, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Saya ingat saat saya sekolah, saya mau minta sepatu sama papa saya, "Pak, belikan sepatu dong, udah rusak nih, udah jebol nih." Papa saya bilang, "Berdoa ya sama Tuhan." Dari situ saya, jadi pendeta itu susah ya, nggak bisa punya uang banyak gitu. Saya pikir melayani Tuhan itu susah, karena saya harus memberi dahulu, sehingga saya bisa diberkati. Saya harus melakukan ini dulu, baru saya diberkati. Tetapi, kita mau baca Efesus 2 ayat yang ke-8. Saya diberi jawaban oleh Tuhan seperti ini. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 berkata, "Karena anugerah, kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan karena usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Itu bukan karena perbuatan-perbuatan, karena tidak ada seorang pun yang dapat memegahkan diri." Saya diingatkan, waktu itu, dalam Efesus 2 ayat 8, pada akhirnya, keselamatan yang kita terima itu, berkat yang kita terima itu, bukan karena usaha kita, bukan karena kerja keras kita, tetapi itu adalah pemberian dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus memberikan kita dari awal, kita diberkati, kita disembuhkan, kita dipulihkan dari segala hal, sakit penyakit kita, pemulihan ekonomi kita, ataupun hubungan suami istri yang sudah mulai retak, Tuhan Yesus pulihkan. Tuhan Yesus memberikan janji, itu bukan karena kerja keras kita, tapi memang karena Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan, Tuhan memberikan itu kepada kita. Lewat apa? Lewat salib yang sudah Dia berikan untuk menanggung segala dosa dan kesalahan kita. Ternyata kita sudah diberi terlebih dahulu. Ternyata kita sudah diberi terlebih dahulu oleh Tuhan. Pemikiran saya yang tentang melayani itu susah, diubahkan Tuhan menjadi, saya mau melayani Tuhan, saya mau fokus pada panggilan Tuhan, karena saya tahu saya sudah diberi terlalu banyak. Karena saya tahu saya sudah diberikan berkat luar biasa, entah kesehatan saya, kesehatan orang tua saya, kesehatan keluarga besar saya, bahkan pekerjaan saya Tuhan Yesus berkati. Untuk itu saya mau fokus untuk melayani Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini, kembali fokuskan panggilan kita, pelayanan kita, dimanapun itu berada. Fokuskanlah diri kita untuk melayani dengan tulus hati. Karena kita sadar kita sudah diberi dahulu terlebih banyak. Kita sudah diberi terlebih banyak daripada Tuhan Yesus. Sudah terlalu banyak berkat, kesehatan, pemulihan. Bahkan mungkin yang banyak sekali orang bilang, "Alah, kamu gak berharga." Intimidasi iblis berkata kamu tidak berharga. Tetapi Tuhan sendiri yang berkata kamu berharga di mataku. Jangan sia-siakan hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudah sering kali saya sering bilang, untuk apa kita hidup di luar Yesus kalau kita bisa hidup bersama dengan Tuhan Yesus, karena kita sudah terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya ekonomi saja, bukan hanya tentang keuangan saja, tetapi kita bisa ada pada pagi hari ini semua karena Tuhan Yesus sudah memberi kita terlebih dahulu. Katakan bersama, saya sudah diberi berkat oleh Tuhan Yesus terlebih dahulu. Katakan bersama dengan saya sudah terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan Yesus. Untuk itu, mari kita fokuskan panggilan kita kepada Tuhan Yesus. Apapun yang kita kerjakan, semua kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kita diselamatkan, bukan hasil kerja keras kita, tapi itu pemberian Tuhan Yesus karena kasih karunia Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Mari kita fokus pada setiap panggilan itu. Seperti nats yang sudah kita baca, aku melupakan apa yang di belakangku. Apapun itu, jadikan semuanya itu adalah pembelajaran, pengingat kita, untuk kita fokus ke depan. Untuk apa kita harus mengingat masa lalu kita, kalau kita bisa fokus ke depan bersama dengan Tuhan Yesus, dan meraih setiap janji-janji Tuhan Yesus terjadi dalam kehidupan kita. Sama-sama katakan amin. Saya mencatat pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 3 hal. Mengapa kita harus fokus pada panggilan Tuhan Yesus? Kenapa sih saya harus fokus?
pada panggilan Tuhan Yesus. Yang pertama, mengapa kita harus fokus pada panggilan Tuhan Yesus? Karena dengan fokus, kita bisa belajar bagaimana mengandalkan Tuhan Yesus. Yang pertama, dengan fokus, kita bisa belajar bagaimana mengandalkan Tuhan Yesus seutuhnya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, dengan tidak fokus, itu bisa membuat hidup kita stuck. Kalau jalan di tempat lah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan tidak fokus, dengan memandang masa lalu, perjalanan kita tidak akan pernah maju. Karena kita selalu dihimpit, masa lalumu seperti ini, masa lalumu seperti ini. Kamu dulu kan seperti ini, untuk apa kamu fokus ke masa depan? Masa depanmu sudah tidak ada. Kita harus patahkan itu semua. Dan mengingatkan kita harus mengandalkan Tuhan Yesus. Aku tahu Tuhan, masa laluku suram, tetapi aku tahu masa depanku indah kalau aku bersama dengan Tuhan Yesus. Sesuram apapun masa lalu kita, sesakit apapun masa lalu kita, tetapi ketika kita menyadari Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semuanya itu, membuat kita bisa berjalan ke depan. Bukan hanya berjalan saja Bapak Ibu, bahkan berlari bersama dengan Tuhan Yesus. Masa lalu biarlah menjadi sebuah pelajaran yang berharga. Mungkin dulu kita tidak mengandalkan Tuhan, mungkin dulu kita mengandalkan kekuatan kita sendiri sebagai manusia. Tetapi pagi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan kita fokus kepada Tuhan Yesus, mengajarkan kita untuk mengandalkan Tuhan Yesus seutuhnya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam pekerjaan kita mengandalkan Tuhan Yesus. Studi kita, dimanapun kita berada, kita diajarkan untuk mengandalkan Tuhan Yesus. Untuk itu kita bisa fokus pada panggilan Tuhan Yesus yang abadi. Dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7, mencatat demikian. Dalam Yeremia 17 ayat 7 berkata demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita harus fokus pada panggilan Tuhan yang membuat kita belajar bagaimana kita bisa hidup dengan terus mengandalkannya. Kita akan diberkati seperti Yeremia ini mengatakan. Kita akan diberkati karena kita sudah mengandalkan Tuhan Yesus dan menaruh pengharapan kita, kehidupan kita di dalam tangannya. Yang pertama, dengan fokus, kita bisa belajar bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan Yesus sepenuhnya. Lalu yang kedua, mengapa kita harus fokus pada panggilan Tuhan Yesus? Yang kedua, dengan fokus pada panggilannya, kita menjadi orang yang lebih peka akan suara Tuhan. Mana yang baik, mana yang perlu kita dengarkan, atau mana yang ini nggak perlu deh. Kita fokus pada panggilan Tuhan Yesus, mengajarkan kita untuk lebih peka pada suara Tuhan. Kalau kita fokus pada Tuhan Yesus menuntun kehidupan kita. Oh, ini tidak usah, ini nggak apa-apa. Oh, yang ini boleh, kamu maju aja terus. Dengarkan yang ini, jangan dengarkan yang itu. Karena saat-saat ini banyak sekali omongan-omongan negatif. Kalau orang bilang netizen, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mulut-mulut netizen itu sangat jahat ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi pada pagi hari ini, kita diajarkan Tuhan Yesus mengapa kita harus fokus pada panggilan Tuhan. Karena dengan fokus akan panggilannya, kita akan lebih peka akan suara Tuhan. Oh, ini memang dari Tuhan, oh ini bukan. Kita bisa memilih dan memilah mana yang baik untuk kita resapi, mana yang baik untuk kehidupan kita, atau mana yang tidak. Kita bisa membedakan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita membuka Bible kita di dalam 1 Korintus 10, 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-23, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Dalam ayat ini memberikan jawaban buat setiap orang-orang yang mungkin tanya, emang benar ya merokok itu tidak boleh? Emang benar ya nonton film porno itu nggak boleh? Emang benar ya begadang itu nggak boleh? Tidak ada jawaban yang berkata tidak, tetapi segala sesuatu diperbolehkan. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Apakah dengan merokok hidup kita bisa berguna?
Apakah dengan menonton film-film porno kita bisa membangun seseorang? Kita fokus kepada Tuhan Yesus agar kita bisa membedakan manakah yang bisa membangun hidup kita atau merugikan hidup kita. Kalau merokok ternyata merugikan hidup kita, untuk apa kita merokok? Dengan menonton film porno merugikan hidup kita, untuk apa kita menonton film porno? Kita bisa memilih dan memilah manakah yang bisa membangun kehidupan kita, mana yang bisa membuat hidup kita lebih berguna. Dengan pekat akan tuntunan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, kita bisa melihat, oh ini berguna buat saya, ini membangun buat saya. Mana yang boleh saya lakukan, mana yang tidak boleh saya lakukan. Kita mau buka lagi dalam Filipi 4 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Filipi 4 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9, begini bunyi firman Tuhan. Akhirnya, saudara-saudaraku, segala yang benar, segala yang mulia, segala yang adil, segala yang murni, segala yang menyenangkan, segala yang baik untuk didengar, segala kebajikan, dan segala yang patut dipuji, pikirkanlah itu. Apapun itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pikirkanlah. Segala sesuatu yang benar, yang mulia, yang adil, yang baik untuk didengar, segala kebajikan dan segala yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita diajarkan Tuhan Yesus untuk lebih peka lagi akan suaranya. Dengan fokus akan panggilan Tuhan Yesus, kita bisa peka akan suara Tuhan yang menuntun kehidupan kita, berjalan bersama dengan kita, dan terus ada untuk menyertai kehidupan kita. Tadi yang pertama, ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus, mengapa kita mengandalkan Tuhan Yesus yang pertama? Dengan fokus kita belajar bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, dengan fokus akan panggilannya, kita menjadi orang yang lebih peka akan suara Tuhan, akan tuntunan Tuhan, akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita harus fokus pada panggilan Tuhan Yesus? Yang ketiga, dengan fokus, kita bisa melihat cara Tuhan yang ajaib bekerja dalam kehidupan kita. Dengan fokus akan panggilan Tuhan, kita menyediakan ruang Tuhan Yesus untuk berjalan di depan kita, melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan kita, untuk memulihkan kita, menyembuhkan kita, menyertai kehidupan kita, membimbing kehidupan kita. Kita melihat cara Tuhan Yesus yang ajaib bekerja dalam kehidupan kita. Kita bisa berjalan dengan tenang bersama dengan Tuhan Yesus. Memang akhir-akhir ini semakin sulit, semakin suram, tidak tahu bagaimana ke depannya. Tetapi ketika kita fokus pada masa depan kita akan panggilan Tuhan Yesus, kita melihat cara-cara Tuhan Yesus yang ajaib bekerja dalam kehidupan kita. Kita mau baca Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11 saya mau bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atasmu. Aku di sini adalah Tuhan sendiri. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atasmu, firman Tuhan. Rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu, kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, dan kepada kehidupan saya, masa depan dan pengharapan. Janji Tuhan Yesus sungguh sangat besar dalam kehidupan kita. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Mungkin akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara sekalian sedang mengalami banyak sekali, wah saya lagi diuji Tuhan nih, saya lagi diuji ini nih. Saya sedang ada dalam persoalan dan permasalahan ini. Tuhan tidak pernah menguji kita. Tetapi memang keadaan ini yang membuat kita ada di posisi sekarang ini. Mungkin banyak sekali kesulitan. Mungkin banyak sekali kesukaran. Tetapi Tuhan Yesus merancangkan ke dalam kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera. Sesusah apapun permasalahan Bapak Ibu Saudara sekalian, sesulit apapun pergumulan doa Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat, rancangan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita semua adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang membuat rugi kehidupan kita, yang membuat hidup kita down, dan kita stuck di tempat untuk tidak bisa berjalan ke depan. Fokus pada panggilan Tuhan
membuat kita menyadari kalau rancangan dan jalan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita itu sungguh amat indah. Kita lihat, kita sudah mau masuk di bulan Desember, Bapak Ibu, kita sebentar lagi Natalan. Kalau kita bayangkan kembali, mulai dari pandemik ini ada, mungkin pemikiran kita sangat susah untuk dijalani. Tetapi janji Tuhan Yesus, rancangan dalam kehidupan kita sungguh sangat indah. Semua yang diperbuat oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, itu sungguh teramat baik. Ketika kita menyadari itu, yang keluar dari mulut kita bukan keluh kesah, bukan perkataan-perkataan yang negatif yang menjatuhkan orang lain. Yang keluar dari mulut kita hanyalah ucapan syukur. Ucapan syukur atas kebaikan Tuhan Yesus yang sudah Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu sudah dirancang dengan indah oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, kita harus fokus. Mengapa kita harus fokus pada panggilan Tuhan Yesus? Karena dengan fokus pada panggilannya, kita diajarkan untuk mengandalkan Tuhan Yesus sepenuhnya. Dengan fokus akan panggilannya, kita bisa lebih peka akan suara tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, yang terakhir, dengan fokus akan panggilan Tuhan, kita bisa melihat cara Tuhan Yesus yang ajaib bekerja dalam kehidupan kita. Kita memberikan ruang pada Tuhan Yesus untuk berjalan bersama dengan kita, untuk menyertai kehidupan kita, dan melihat rancangan Tuhan Yesus yang ajaib terjadi dalam kehidupan kita. Ketiga hal tadi mengingatkan kita dan mengajak kita untuk kembali fokus pada panggilan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian melayani, baik di rumah, di kantor, studi, dan dimanapun itu, mari kita fokus agar kita bisa menyadari hal-hal yang sudah kita pelajari di atas terjadi dalam kehidupan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.